إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Apabila kita bertanya kepada para pendahulu kita, kepada kakek-kakek kita, orang tua kita, kenapa dari dulu di masjid-masjid kita ini setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu diadakan perayaan Maulid Nabi? Maka nanti akan ada sebuah jawaban di mana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bergembira. Para ulama katakan bahwasanya bergembira atas agama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu ibadah, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya kalian bergembira. Dan tidak ada rahmat yang lebih besar, anugerah yang lebih besar melebihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali untuk rahmat seluruh. Lalu dalam rangka mewujudkan rasa gembira ini, dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Madinah, mereka mengaturkan itu adalah syairnya para sahabat radhiyallahu ta'ala dalam rangka penyambutan baginda Rasulullah SAW. Karena menyambut, karena bergembira atas kedatangan baginda Rasulullah SAW ini, diambil dari berbagai macam kisahnya para sahabat Nabi dalam memuliakan Rasulullah. Para ulama berkata, وَقَدْ اسْتَحْسَنَ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ أَئِمَّةُ ذَوِي الرِّوَايَةِ وَالرَّوِيَّةِ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ تَعْظِيمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايَةَ مَرَامِهِ وَرَمَاهِ
bisa kita temukan dalam kitab Maulid Al-Ghazali. Karena dulu para sahabat ketika Rasulullah datang, mereka semua keluar dari Madinah. Laki-lakinya keluar, perempuannya keluar, orang tuanya keluar, anak kecilnya keluar, datang menyambut dari Rasulullah. Maka para ulama menganggap bagus berdiri ketika disebutkan, ketika diceritakan tentang kejadian Rasulullah SAW. Yang menganggap bagus siapa? Yaitu para ulama yang mereka ini memiliki pemahaman yang dalam tentang ilmu agama dan mereka memiliki kesinambungan ilmu sampai dari Rasulullah SAW. Fatuba liman kana dinahu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa ramah. Maka beruntunglah orang yang menjadikan mengagungkan baginda Rasulullah SAW adalah puncak cita-cita dan keinginan. Itu salah satu maksud dan tujuan kita kumpul di tempat seperti ini, supaya kelak nanti di hari kiamat itu ketika Rasulullah bertanya, adakah di antara umatku orang yang setiap malam Nabi bergembira atas lahir? Ada. Kami orang yang sudah menyempatkan waktu, orang yang sudah menyempatkan masa untuk duduk di masjid merayakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama ikut mendengar para sahabat itu buat syair langsung para ulama sambut lagi. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur mithla muslim mara'aina qattu ya wajah sururi. Asyraqal badru, telah terbit bulan alaina kepada kami. Fahtafat, yang menyebabkan redup al-budur, bulan-bulan yang lain. Hadirnya baginda Rasulullah itu merupakan kejadian yang besar yang meleburkan segala jenis kejadian-kejadian besar. Dulu itu ada kerajaan yang dikatakan sebagai kerajaan Adira, namanya kerajaan Persia, memiliki api yang disembah tidak pernah padam selama 2 tahun. Namun para ulama berkata bahwasanya ketika Rasulullah SAW lahir, Rasulullah lahir ini membawa sebuah cahaya, yang mana sebab cahaya tersebut apinya kerajaan Persia yang selama ribuan tahun tidak pernah padam seketika. Istananya Raja Romawi 14 tiang besar roboh seperti itu, sehingga semua orang itu merasa geger, ada apa ya yang menyebabkan raja-raja semua menjadi bingung, yang membuat semua kekaisaran semua menjadi bingung. Ternyata sekarang saat ini sudah lahir utusan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena memang kejadian lahirnya baginda Rasulullah SAW adalah suatu yang besar, maka membesar-besarkan tentang kejadian lahirnya baginda Rasulullah itu merupakan hal yang maklum, hal yang diwariskan sejak dulu ketika pertama kali Rasulullah lahir. Rasulullah lahir itu dibantu oleh 4 orang wanita mulia. Ketika Rasulullah SAW lahir, Allah Subhanahu wa taala kirim 4 wanita yang mulia. Yang pertama itu Siti Maryam. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala kirim. Yang kedua Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Jadi waktu Fir'aun ini masih menjadi raja,
itu punya satu orang istri yang beriman kepada Nabi Musa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak disentuh oleh Fir'aun, sehingga seumur hidup walaupun statusnya istri nggak pernah ngapa-ngapain. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim waktu itu nenek beliau Siti Hajar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim juga beberapa orang bidadari untuk membantu persalinan baginda Rasulullah. Lalu ketika telah lahir baginda Rasulullah, lahir ini gak seperti umumnya manusia, karena memang Rasulullah itu bukan manusia seperti umumnya manusia, sehingga para ulama itu katakan Muhammadun Basyarul Basyari, Muhammadun Basyarul Basyari, Balwa Yaquti Bainal Hajari, Balwa Yaquti Bainal Hajari. Rasulullah itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Diumpamakan kita ini semuanya batu kali, Rasulullah itu batu intan. Sama-sama batu, tapi batu intan bukan batu biasa. Satu truk batu kali belum bisa untuk disetarakan dengan satu butir batu. Rasulullah SAW lahir sudah dalam keadaan dilihat, dalam keadaan sudah dipotong rusanya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengangkat kepalanya ke langit. Para ulama berkata, maksud diangkatnya kepala Rasulullah ke langit itu untuk memberitahukan kepada alam semesta tentang keagungannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika menjemput kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam yang biasanya gelap saat itu menjadi terang. Burung-burung semua berkicau bergembira, langit-langit semua dihiasi, perlindungan diperkuat, sehingga tidak ada satu setan pun yang naik ke langit kecuali dilempari dengan lemparan batu-batu api. Sebagian riwayat berkata dengan panah-panah. Untuk apa? Untuk menutupi berita yang disampaikan kepada baginda Rasulullah supaya tidak didengarkan oleh setan-setan. Sehingga saking istimewanya baginda Rasulullah ini, masa kecilnya itu yang namanya orang Arab itu punya kebiasaan menunjukkan anaknya kepada orang-orang pedalaman. Salah satunya untuk menjaga bahasa Arab itu sendiri. Yang namanya kita, termasuk di Bangka ini sendiri, bahasa Bangkanya orang kota dengan bahasa Bangkanya orang pedalaman itu nanti lebih murni bahasa Bangkanya orang pedalaman. Kalau orang pedalaman itu bahasa Bangkanya itu seperti itu murni. Tapi nanti kalau misalnya bahasa Bangkanya orang kota itu sudah tercampur dengan lulu dan dua-dua. Nanti bahasa Jawa juga seperti itu. Saya pernah datang itu ke Makassar, juga sama seperti itu. Ada bahasa Bugis orang kota, ada bahasa Bugis orang pedalaman. Saya datang ke Sunda, Banten, ya sama seperti itu. Sampai itu saya pernah datang ke suku Baduy Banten untuk bisa masuk ke pedalamannya itu melewati 3 gunung 4 sungai. Sampai masuk ke dalam itu, sampai orang Banten kota itu perlu menerjemah untuk bisa memahami bahasa Bantennya orang pedalaman. Bahasa Arab tidak sama. Nah, kebiasaannya orang Arab itu menyusui anaknya ke orang-orang pedalaman untuk menjaga bahasa. Nah, Rasulullah ini ketika diantar ke tempat penyusuan, orang-orang itu melihat baginda Rasulullah itu bayinya gak sama seperti bayi-bayi yang lain. Dipandangnya Rasulullah, orang gak berani nyentuh. Ini bayi-bayi siapa? Ini bayi keturunan
Abdul Muthalib. Artinya siapa? Ayahnya Abdullah, tapi sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Oh, anak yatim berarti. Kalau anak yatim saya nggak berani ganti wanita pertama, wanita kedua, wanita ketiga. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim seorang wanita muda yang bernama Halimah dari suku Sa'di. Yang biasa kita dengar nama beliau sebagai Halimah Sa'diyah. Datang dari keluarga Badui yang miskin. Dilihat Rasulullah hidup sendiri. Ditanya anak siapa? Ini anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Langsung diurut, disusui. Yang biasanya susunya nggak keluar, tiba-tiba langsung terus keluar. Langsung ketika melihat keajaiban yang ada pada dirinya sendiri, tanpa ragu, tanpa khawatir, langsung dibawa pulang. Belum sampai rumah, yang rumahnya itu tandus tanpa rumput, hewan-hewan yang kurus tanpa daging, mungkin kalau ada yang tipis, langsung kambingnya yang biasanya diperas nggak keluar susunya, itu keluar susu. Tanaman itu yang biasa tunggu tumbuhnya perlu berminggu-minggu baru keluar tunas, itu ditanam sebentar keluar tunas. Kemakmuran itu datang. Sampai seorang Habib Abdullah beliau berkata, Nabi itu dibawa kemana saja membawa barokah. Rasulullah dari Mekah datang ke tempatnya Halimah. Halimah yang dulu hidup dalam keadaan miskin langsung hidupnya jadi makmur. Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah. Madinah yang dulu itu namanya Yathrib, tempat kumpulnya orang-orang yang sangat perang. Sehingga ada suku namanya suku Aus dan ada suku namanya suku Khazraj. Kakak beradik 200 tahun perang belum selesai. Datang baginda Rasulullah, semua penyakit yang ada di Madinah Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan. Semua kedengkian yang ada di Madinah Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan. Kalau seandainya Rasulullah itu datang ke suatu tempat itu menghilangkan segala jenis kejahatan, lalu seandainya cinta kepada baginda Rasulullah datang ke hati kita, itu hati kita bagaimana? Tentu saja apabila cinta kepada baginda Rasulullah datang ke dalam sebuah hati manusia, akan membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di hati tersebut. Ini bicara hadirnya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling istimewa. Istimewa zahir, istimewa batin. Hingga ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Seorang penyairnya baginda Rasulullah berkata, Ajmalu minka lam taraqatu aini wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Rasulullah, tidak ada satu mata pun yang pernah memandang orang yang paling tampan saja. Dan tidak ada seorang wanita pun yang pernah melahirkan bayi sesempurna engkau. Engkau ini diciptakan bebas dari cacat, seolah-olah engkau ini diciptakan sesuai keinginanmu sendiri. Lahirnya manusia itu kehendak Allah, tapi saking sempurnanya baginda Rasulullah sampai seolah-olah Rasulullah itu diciptakan sesuai keinginannya sendiri. Wajahnya setampan-tampannya wajah, kulitnya seindah-indahnya kulit, rambutnya seindah-indahnya rambut, bahkan sampai para ulama berkata organ-organ dalamnya baginda Rasulullah itu sebaik-baiknya. Sehingga para ulama katakan Rasulullah itu sayyidul kaunaini wa tsaqalain, pemimpinnya dunia, pemimpin akhirat, pemimpinnya manusia, pemimpinnya jin. Orang yang sempurna
dohirnya sempurna, batinnya. Dari dohirnya sudah sempurna, akhlaknya juga sempurna. Rasulullah itu orang yang paling berani. Kalau waktunya perang, paling depan. Orang yang paling santun, orang yang paling penyayang, sampai anak-anak pun merasa disayangi oleh Rasulullah. Sampai semua para sahabatnya Nabi itu saking bagusnya akhlak baginda Rasulullah. Merasa dirinya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tawaduknya orang yang paling tawaduk. Sehingga Rasulullah itu ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala pengen menjadi nabi yang raja atau pengen menjadi nabi yang hamba, Rasulullah SAW bersabda, saya pilih nabi yang hamba. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah itu bersabda, saya pilih sehari lapar, sehari kenyang, supaya ketika lapar saya bisa bersabar, ketika kenyang saya bisa bersyukur. Bahkan sampai para ulama itu berkata, kan saking hebatnya kasih sayang baginda Rasulullah. Wastajab ya habibi innaka ghabiyun nur. Sampai hijab-hijab itu datang kepada baginda Rasulullah minta perlindungan. Dulu itu dikisahkan, ada seekor unta ini sering dipukulin sama tuannya. Dikasih kerja berat, dikasih makan seadanya. Lalu ketika Rasulullah SAW lewat di tempat tersebut, untanya melihat Nabi. Lalu unta tersebut lari, nyium kakinya Rasulullah, nangis. Terus Rasulullah bersabda, unta ini laporan sama saya. Kalau dia ini bekerja dan kerjaannya berat, dikasih istirahatnya sebentar, makannya itu sedikit. Lalu pemiliknya itu langsung ditegur oleh Rasulullah. Dalam sebuah kisah yang lain, Rasulullah itu pernah dakwah kepada seseorang. Kalau memang kamu ini benar, pohon yang di sana itu bisa jalan ke sini. Lalu Rasulullah SAW melihat pohon tersebut dipakai. Pohon datang sini. Langsung pohon tersebut datang kepada baginda Rasulullah, membelah tanah sampai di hadapan baginda Rasulullah. Pohon tersebut syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Langsung kembali lagi seketika orang tersebut masuk Islam. Menceritakan tentang keistimewaan baginda Rasulullah itu seperti itu. Baginda itu orang yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Bahkan dalam segi pendidikan, dalam segi pengajaran, itu Rasulullah itu terbaik. Untuk mengajarkan syariat kepada umat Islam, kepada para sahabatnya, itu tidak seperti kita ajar. Kamu tahu 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 2 4. Ini harus kamu hafal. Muridnya tanya, Pak Guru hafal atau enggak? Kalau saya ini nggak hafal, yang penting kalian hafal. Beda sama Rasulullah. Rasulullah itu ketika mengajarkan waktu sholat kepada para umatnya, malaikat Jibril datang. Waktu sholat subuh, sholat. Masuk waktu langsung sholat. Sholat zuhur, malaikat Jibril datang lagi. Masuk waktu langsung sholat. Waktu asar, malaikat Jibril datang lagi. Masuk waktu langsung sholat. Maghrib begitu juga, isya. Besoknya di hari kedua, malaikat Jibril ini datang kepada baginda Rasulullah. Sholat subuh waktunya sudah mau habis, baru sholat. Sholat zuhur waktunya sudah mau habis, baru sholat. Sholat asar waktunya sudah mau habis, baru sholat. Maghrib, isya begitu. Lalu selepas sholat isya, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, waktu sholat itu di antara 2 waktu. Jadi malaikat Jibril mengajarkan waktu sholat kepada baginda Rasulullah.
Itu dengan cara memberi contoh. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngajar para sahabatnya sholat, gak diajarkan kamu itu sholat seperti ini, rukuk seperti ini, sujud seperti ini, enggak. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW, selalu kama ra'aytumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Oleh sebab itu Rasulullah kita bentuk sebuah pendidikan yang membuahkan hasil adalah memberi contoh. Gak bisa kok kita kata-kata mendidik anak kita, kalau saya ini kayak ini gak apa-apa, yang penting anak saya jangan ikuti saya. Gak bisa. Para ulama katakan lisanul hal awsatu min lisanil maqal. Apa yang dipandang, apa yang dicontoh lebih mengena daripada apa yang diucapkan. Bahkan sebagai para ulama itu berkata, fa'ilu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang bisa sedekah uang kalau dia punya uang. Orang nggak punya beras, nggak bisa sedekah beras. Begitu pula orang yang tidak punya kesolehan tidak bisa mendidik orang lain jadi orang soleh. Kalau saya ini nggak apa-apa, yang penting adik saya kayak gitu. Sudah menjadi peraturan umum hidup di dunia ini, orang yang tidak memiliki nggak bisa memberi. Saya, saudara mau beras, saya punya beras. Saya mau saudara uang, punya uang. Kalau saya ingin mendidik orang lain supaya jadi soleh, sedangkan diri saya sendiri nggak soleh. Pengen mendidik orang lain supaya mau sholat, sedangkan diri kita itu belum sholat, nggak bisa. Nak, sholat nak. Oh, bapak aja nggak sholat, masa itu saya sholat. Ini. Tapi kalau misal nanti bapaknya wudhu dari rumah, pakai sarung, pakai baju koko, berangkat ke masjid. Anaknya lihat, Pak mau kemana? Mau ke masjid, sholat maghrib. Anaknya itu gak perlu disuruh, langsung bilang, Pak ikut. Hingga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anaknya dewasa. Bapaknya meninggal. Anaknya merantau jauh, ketemu temannya. Saya lihat kok kamu ini setiap waktu sholat kok rajin banget sholatnya, kenapa? Disuruh bapakmu ya? Enggak. Terus disuruh siapa? Bapak saya itu seumur saya hidup gak pernah nyuruh saya sholat. Terus kamu mau sholat? Iya. Bapak saya memang gak pernah nyuruh, tapi bapak saya memberi contoh setiap waktu sholat. Dan yang dikhawatirkan lagi, kalau misalnya kita nanti nggak memperdulikan pendidikan memberi contoh ini, suatu saat nanti akan ada pertanyaan yang ditanya anak kita, pulang, kamu di dunia nggak pernah sholat kan? Iya. Nggak pernah amal? Iya. Kalau gitu kamu masuk neraka? Iya. Ya udah berangkat masuk neraka. Tiba-tiba sebelum masuk neraka lihat bapaknya mau ke surga. Rupanya bapaknya pernah sholat 1 kali. Tiba-tiba anaknya itu bilang, ya Allah, itu bapak saya mau masuk surga. Saya nggak terima. Bapak saya itu setiap hari di depan mata saya itu berangkat masjid, sholat 5 waktu. Tetapi selama 40 tahun, 50 tahun saya hidup sama bapak saya, tidak pernah sekalipun bapak saya ngajak saya masjid. Nah, ini bahaya ini. Jadi pentingnya amal itu juga menuntut kita, mengajarkan kepada kita untuk pentingnya mengajar. Rasulullah itu seperti itu. Dan nanti itu dikisahkan oleh Syekh Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal, yaitu seorang penyair Timur Tengah.
Beliau menulis sebuah syair. Ketika saya datang ke kota Madinah karena rinduku kepada baginda Rasulullah, masuk ke Masjid Nabawi, kulihat di situ ternyata banyak tamu. Ada orang badannya besar, banyak, pakai jubah bagus-bagus, pakai mahkota indah-indah. Terus saya tanya sama istighfarnya, itu siapa? Itu rombongannya para raja, pengen sholat kepada baginda Rasulullah, pengen mengucapkan terima kasih kepada baginda Rasulullah. Yang paling depan itu khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di belakangnya itu ada Sayyidina Umar. Di belakangnya lagi ada Raden Fatah, pemimpin Raja Demak pada zamannya. Di belakangnya itu ada Sultan Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Di belakangnya itu ada Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Palestina. Mengucapkan, wahai Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, kami ucapkan terima kasih kepada engkau ya Rasulullah, karena pengorbananmu, usahamu, tangisanmu, dakwahmu, ibadahmu, kami bisa menjadi raja, memimpin umat puluhan ratusan tahun. Lalu datang rombongan kedua, pakai sorban besar, orangnya kelihatan khusyuk, tawadu, masing-masing bawa kitab. Ketika saya tanya, siapa itu? Itu rombongannya para ulama, rombongannya para imam mujtahid. Mereka datang untuk sholat kepada baginda Rasulullah, berterima kasih kepada baginda Rasulullah atas warisan ilmu yang diberikan. Lalu datang orang berikutnya, orang-orang yang melihat kemana-mana bawa tasbih. Barisan depan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Bendera-bendera dipegang oleh imam-imam ahli fikih. Ada Syekh Bahaduddin An-Naqsyabandi, ada Syekh Muhammad Al-Faruqi As-Sidhiti, ada Syekh Mu'ainuddin Al-Jufti. Masing-masing bawa tasbih besar-besar. Itu rombongan siapa? Itu rombongannya ahli tarekat dan ahli fikih. Keistimewaan umatnya diambil dari cerita ini menunjukkan keistimewaan umatnya. Sehingga itu pernah Imam Malik itu berkata, kalau kalian pengen uji saya, itu nggak usah kalian bilang saya ini orang alim, nggak usah. Cukup kalian katakan Imam Syafi'i itu murid saya, itu sudah merupakan ujian saya. Oleh sebab itu hebatnya umat ini, itu menunjukkan hebatnya Rasulullah. Kembali cerita tentang Rasulullah. Akan ada generasi-generasi di umat ini, orang-orang yang senantiasa siap korban untuk agama Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ummatuka al-maqar, la yudra awwaluhum khair akhiruhum." Umatku ini seperti hujan, nggak tahu yang lebih baik mana awalnya, mana akhir. Para ulama berkata, maksud sabda baginda Rasulullah yang di setiap generasi perjalanan umat baginda Rasulullah akan ada orang-orang pilihan, orang-orang hebat yang terus orang-orang pilih untuk senantiasa menjaga agama. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu fi hadhihi ummah qa'imatun tujadilu fi." Kalau Rasulullah SAW akan ada akan senantiasa ada segolongan umat, segolongan orang di kalangan umatnya baginda Rasulullah, orang-orang yang siap untuk korban mengemban usahanya baginda Rasulullah, mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah. Untuk apa? Untuk menjaga agamanya Rasulullah, untuk memberitahukan kepada nabi-nabi yang lain, untuk memberitahukan kepada makhluk-makhluk yang lain bahwasanya Rasulullah ini
istimewa. Untuk menjaga agama Rasulullah ini, Allah itu tidak kirim nabi lagi. Kalau zaman dulu itu belum sempat nabi satu apa, Allah SWT sudah kirim nabi yang lain. Nabi Ibrahim belum wafat, putranya dua, Nabi Ismail dan Nabi Ishak sudah diangkat menjadi nabi. Sepupunya Nabi Lut sudah diangkat menjadi nabi. Nabi Musa belum wafat, abangnya Nabi Harun sudah diangkat jadi nabi. Pembantunya Nabi Yusya sudah diangkat jadi nabi. Pamannya Nabi Musa sudah diangkat jadi nabi. Sehingga itu satu keluarga kerabat Nabi semua. Nabi Yakub belum sempat wafat, putranya 12 jadi nabi semua. Tapi ketika zaman Rasulullah ini, sampai Rasulullah wafat, sampai sekarang itu Allah SWT tidak kirim nabi lagi. Untuk apa? Untuk memberitahu agamanya Rasulullah ini istimewa. Umatnya juga istimewa. Sehingga untuk menjaga agama ini Allah SWT kirim orang-orang khusus yang bukan nabi, bukan rasul, tapi siap mengambil bagian dalam usaha menyebarkan agamanya Rasulullah. Nah ini maksud saya cerita tadi bagaimana kita ini orang yang setiap hari sudah melihat orang berjuang untuk agama Allah. Kita ini setiap hari adalah orang yang sudah melihat orang lain amal agama. Kita ini adalah orang yang setiap hari sudah melihat orang habis-habisan korban agama. Dan jangan sampai kita yang di dunia ini sudah melihat banyak orang korban, banyak orang amal, banyak orang berjuang untuk agama Allah, nanti di akhirat juga cuma menjadi orang yang lain. Dulu pada zaman Rasulullah itu, Rasulullah buat suatu majelis, ada orang yang datang duduk sebentar, dengarkan susu masuk lagi. Ada orang duduk sebentar, belum ngapain masuk lagi. Ada orang masuk masjid, langsung pergi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang pertama dapat fadilah majelis, dapat ilmu. Orang kedua dapat fadilah majelis, dapat ilmu. Orang ketiga cuma jadi penonton. Karena dia jadi penonton di dunia, nanti di akhirat juga cuma jadi penonton. Nah, dan kita saat ini usaha untuk amal itu sudah dibuat di mana-mana. Usaha untuk menyebarkan Islam itu sudah dibuat di mana-mana. Maka jangan sampai kita yang di dunia ini sudah menjadi orang yang rugi karena tidak mengambil bagian, tapi di akhirat tidak menjadi orang yang rugi. Pandangan kita kepada amal itu harus sebagaimana pandangan kita kepada makanan, bahkan lebih. Kita sudah tahu uang yang kita miliki saat ini sebelumnya adalah milik orang lain. Rumah yang saat ini kita tinggali adalah sebelumnya milik orang tua kita. Tanah yang kita miliki saat ini adalah milik orang lain sebelumnya. Kita sudah tahu, pengalaman sudah membuktikan dunia itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Belum ada orang yang mengaku memiliki dunia kemudian selamanya memiliki dunia tidak. Nah, kita yang sudah tahu sebentar lagi akan meninggalkan dunia, itu hendaknya bisa merenung. Saya ini mau berangkat kepada Allah itu apa? Mau berangkat tahun depan? Mau berangkat 2 tahun lagi? Mau berangkat bulan depan? Atau mau berangkat besok pagi? Kita nggak lihat. Atau bahkan sekarang jam 10 nanti masih hidup atau enggak? Kita lihat. Maka jangan sampai waktu yang sebentar ini yang kita tidak tahu kapan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau kita sia-siakan dengan tidak amal kebaikan demi Allah. Kita jadikan amal kita yang sudah tidak tahu sampai kapan, sejam lagi, 2 jam lagi, atau sebentar lagi mati, itu kita jadikan murni untuk mencari Allah.
Dalam sholat kita rasakan sholat ini untuk Allah, cari ridho Allah. Mencari nafkah ini untuk Allah, demi ridho Allah. Kumpul bersama keluarga, bersedekah dengan anak, saya niatkan ini untuk Allah, demi Allah. Sehingga dalam keadaan kita mati dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan itu jangan sampai kita mengerjakan suatu amalan yang seandainya kita mati dalam keadaan mengamalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau seandainya sekarang kita lagi duduk di pinggir rumah sedang dalam keadaan menggunjing saudara, kalau seandainya tiba-tiba malaikat Israfil datang kala tersebut, langsung dicabut nyawanya waktu itu, langsung nanti dia punya tulisan Fulan bin Fulan mati dalam keadaan menggunjing saudaranya. Sudah selesai. Insyaallah. Berarti di maulid yang mulia ini, yang pertama kita munculkan rasa gembira, rasa syukur. Kemudian dalam rangka mewujudkan rasa gembira, rasa syukur tersebut, kita habiskan umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu